warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Melinda dan Tiara akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ABK kelainan mental. Yang pertama adalah autis. Autis sendiri merupakan gangguan yang meliputi emosi, perilaku, sosial, termasuk juga ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang di sekelilingnya. Penyebab anak mengalami autis. Sampai saat ini, para ilmuwan belum mengetahui secara pasti penyebab anak mengalami autis. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu gangguan autis. Di antaranya adalah yang pertama adalah jenis kelamin. Anak laki-laki lebih berisiko mengalami gangguan autis dibanding anak perempuan. Yang kedua adalah faktor genetik. Sekitar 2-18% orang tua menderita autis berisiko kepada anak kedua juga akan mengalami hal yang sama. Yang ketiga, kelahiran prematur. Bayi yang lahir pada masa kehamilan 26 minggu atau kurang. Yang keempat adalah terlahir kembar. Pada kasus kembar identik atau kembar tidak identik, terdapat kemungkinan autis pada salah satu dari anak tersebut. Yang kelima adalah usia. Dan yang terakhir adalah perjalanan dalam kandungan. Anak ADHD adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Penyebab anak ADHD di antaranya adalah cedera otak, paparan lingkungan dalam masa kandungan atau usia dini, gangguan alkohol dan tembakau saat kehamilan, kelahiran bayi prematur, dan berat badan lahir yang rendah. Yang ketiga yaitu ada anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Menurut Kaplan, Psychdog, dan Grab dalam Fitri Fauzia dan Julian TV Duri 2007, kecemasan adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam dan merupakan hal yang wajar terjadi yang menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru, serta dalam mencari identitas diri atau arti hidup. Rasa cemas terbilang normal apabila masih terkendali. Namun apabila perasaan cemas itu menetap atau bahkan memburuk sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebutlah yang dinamakan dengan gangguan kecemasan. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis gangguan kecemasan. Yang pertama yaitu ada gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder. Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan umum bisa merasa cemas atau khawatir berlebihan terhadap berbagai hal, sehingga penderita akan menjadi sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu ada fobia. Fobia merupakan jenis gangguan kecemasan yang membuat penderitanya memiliki rasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap sesuatu. Yang ketiga ada gangguan kecemasan sosial, di mana penderita gangguan ini memiliki rasa takut yang berlebihan terhadap lingkungan sosial. Yang keempat ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis. Yang kelima yaitu ada gangguan panik. Anxiety atau serangan panik akibat gangguan ini dapat muncul kapan saja dan terjadi secara tiba-tiba atau berulang. Yang keenam ada gangguan obsesif atau OCD. Orang yang menderita gangguan OCD memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Klasifikasi yang keempat yaitu tunalaras. Tunalaras merupakan sebutan bagi anak berkelainan emosi dan perilaku. Penderita kelainan perilaku dan mengalami masalah intrapersonal secara ekstrim, sehingga anak mengalami kesulitan dalam menyelaraskan diri di lingkungan masyarakat. Karakteristik anak tunalaras yang pertama yaitu hubungan antar keluarga atau teman ditanggapi dengan tidak menyenangkan. Yang kedua, segan bergaul. Yang ketiga, suka melarikan diri dari tanggung jawab. Yang keempat, menangis, kecewa, menipu, mencuri, menyakiti hati, dan sangat
ingin dipuji. Yang kelima yaitu penakut dan kurang percaya diri. Faktor-faktor yang menyebabkan anak mengalami ketunalarasan. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikiotik, dan trauma atau disfungsi otak. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Terdapat suatu situasi atau kondisi tertentu dalam keluarga yang turut mempengaruhi atau merupakan sumber penyimpangan tingkah laku anak. Hal tersebut diantaranya: yang pertama, pola asuh yang salah. Yang kedua, pengabaian dari orang tua. Yang ketiga, harapan orang tua yang tidak realistik. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor sekolah. Beberapa sikap pihak sekolah yang tidak mendukung perkembangan positif pada anak antara lain inkonsistensi pelaksanaan disiplin dan tata tertib, tuntutan yang terlalu berlebihan terhadap prestasi anak, dan yang terakhir yaitu kepribadian guru yang negatif. Yang keempat yaitu faktor budaya dan lingkungan. Menurut Walker dan kawan-kawan dalam Mangunsong 2011, anak, keluarga, dan sekolah melekat budaya yang mempengaruhi mereka. Nilai dan standar tingkah laku telah diberikan kepada anak dalam berbagai kondisi budaya, tuntutan, larangan, dan model. Selanjutnya yang kelima adalah conduct disorder. Conduct disorder adalah gangguan psikologis yang paling berhubungan dengan perilaku kenakalan. Gangguan perilaku dapat digambarkan sebagai pola perilaku kronik, yaitu seseorang yang melanggar norma masyarakat sesuai dengan usianya dan mengusik hak orang lain. Penyebab anak mengalami conduct disorder antara lain komplikasi prenatal dan kelahiran, rendahnya gerakan reaksi, ketidakefektifan pengasuhan, serangan agresi massa kanak-kanak, dan lain-lain. Adapun kriteria conduct disorder adalah sering menggertak, merusak hak milik orang lain, berbohong atau mencuri, pelanggaran aturan yang serius. Selanjutnya yang keenam adalah indigo. Anak indigo adalah anak-anak yang menunjukkan seperangkat atribut psikologis yang baru dan tidak biasa. Karakteristik anak indigo yaitu diantaranya terlihat antisosial, mengalami kesulitan dengan otoritas absolut, 3. Datang ke dunia dengan feeling of reality. Hal-hal spiritual yang biasanya dialami atau dimiliki anak indigo adalah yang pertama, kemampuan melihat roh. Kedua, kemampuan melihat masa depan. Ketiga, pernah mengalami kehidupan di masa yang lain. Itulah klasifikasi anak berkebutuhan khusus yang berkelainan mental. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.